perjalanan yang berjudul Seribu Menhir di Desa Tumi. Seribu Menhir di Desa Tumi. Ini sebetulnya nanti akan dijelaskan dari sini. Penulis ini udah tahu sebelum melakukan perjalanan dia tahu kalau misalnya Nagari Maek ini sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat karena aksesnya sulit gitu Pak. Jadi dia membuktikan sendiri dengan melakukan perjalanan ke sana. Dia membuat sampai ke Nagari Maek ini. Yang lain diam dulu, dengerin teman-teman. Jadi banyak tanjakan, turunan curam, gitu, banyak juga tikungan tajam dan jalanan sesak. Tapi bukan jalanan ini yang jadi sorotan di tulisan ini gitu, karena Maek ini adalah tadi kota yang dijuluki Seribu Menhir karena di sana dalam satu daerah ini menyimpan sebanyak 485 buah menhir dan juga mendapat julukan dari media cetak luar negeri sebagai negeri di dasar bumi karena lokasinya yang dikelilingi oleh perbukitan dan Maek ini bagaikan sebuah kuali besar atau kawah gitu Pak bentuknya, jadi mendapat julukan itu. Nah ini yang mendasari kenapa judul dari tulisan ini adalah Seribu Menhir di Dasar Bumi karena dua julukan tadi. Kemudian setelah sampai di sana, karena si penulis ini melakukan perjalanan yang cukup sulit gitu ya sepanjang perjalanannya, juga karena sepanjang perjalanan itu sepi gitu, hanya ada hutan dan suara-suara hewan gitu. Tapi setelah sampai di Nagari Maek, ternyata dia disambut dengan ramah oleh penduduk setempat. Itu Pak, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapa lagi? Oh, jadi di sana ada kampungnya ya? Ada. Terus di Cagar Budaya Megalit ini berlokasi di Jorong Kota Gadang menjadi tujuan pertamanya. Nah setelah berjalan sejauh 20 meter, dia sampai di sebuah padang datar yang cukup luas, di mana di sini belasan menhir terdapat, yang mana bentuknya itu beragam, berbagai motif. Pada salah satunya tapi kurang bermotif selur melengkung. Nah bangunan karet juga banyak di situ. Di sini juga di tempat menhir ini tidak terdapat penjaga satupun. Di sini juga menurut penduduk cagar budaya ini jarang dikunjungi wisatawan, tapi lebih menjadi tempat penelitian oleh para akademisi. Nah terus di sisi laut di bawah sari ini ada bebatuan kali yang bendung yang tinggi 1,5 meter, yang mana pada dahulunya ini dijadikan tempat pertemuan para pemimpin adat, yang mana disebut Naniak Nan Barompek, 4 orang tetua adat. Nah di sini juga tradisi pertemuan tempat ini masih berlangsung hingga tahun 1925. Nah, jadi di Kota Godang, tepatnya di Jorong Kota Tinggi, ada beberapa arkeologi yang bernama dan dinamainya itu Cagar Budaya Menhir Bawah Pait. Nah, area ini lebih luas dari situ sebelumnya dan dikelilingi pagar tembok dan dilapisi dengan kawat. Dan beberapa pohon akasia tumbuh rimbun di kawasan ini. Nah, jika kita melewati pintu gerbang Nan Megah, penulis sendiri melihat ratusan menhir beragam, ukurannya pun menancap di sebuah gunungan tanah berumput. Pemandangan ini mirip nisan-nisan di komplek pemakaman kuno. Nah, dan berjumlah menhir itu mencapai 485 buah. Nah, pada umumnya menhir di bawah ini berbagai macam bentuk, ada yang kondisinya utuh, ada yang bentuknya dari mata pedang, melengkung, menyerupai kepala binatang, hingga bentuk tak beraturan. Di lokasi ini penulis pun menjumpai menhir berhiasan ukiran dengan pola yang sangat unik. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hal menarik dari keberadaan menhir-menhir ini. Setelah diteliti, posisi batu-batu dari periode Neolitik itu ternyata menghadap persis ke arah Gunung Sago yang letaknya berpuluh-puluh kilometer sebelah tenggara Maek. Ini menjadi bukti penduduk yang mendiami daerah ini dulunya mengalami animisme. Animisme itu jadi dia percaya
kepada benda-benda. Karena menurut tradisi kepercayaan ini, tempat-tempat tinggi menjadi acuan dalam ritual pemujaan arwah leluhur dan Gunung Sago adalah salah satunya. Jelas Zulkarnaini. Peradaban di Maek, kata dia, diperkirakan sudah berlangsung selama ribuan tahun. Bahkan hasil penelitian Guru Besar Filologi Universitas Andalas, Profesor Dr. Nadra menyimpulkan nagari tertua di Minangkabau adalah Maek, bukan Pariangan seperti yang disebut dalam kamus selama ini. Oke, sudah. Ada lagi? Ada dari penulis Penulis, ini oke. ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Kelebihannya itu menjelaskan lokasi, tempat hingga jumlah menitnya itu sangat detail dalam penyampaian penulisnya. Oke. Terus kemudian ada narasumbernya yang sangat jelas dengan beberapa kutipan yang ada di dalam tulisan tersebut. Ya, terus terdapat referensi informasi dari media luar yang memperkuat opini dari si penulis ini. Kemudian kekurangannya ada banyak istilah daerah yang tidak dimengerti pembaca dan tidak dijelaskan oleh penulis, kecuali kecuali kata nagari dijelaskan sih, tapi selebihnya tidak dijelaskan oleh penulis. Yang kedua, dokumentasinya kurang. Dokumentasinya itu maksudnya foto yang menggambarkan. Foto pendukung ya? Ya cukup sekian. Oke, terima kasih.